Dadah. 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 Hati-hati di jalan. Kok bayar ya? Woi, gratis mah. Ambil lagi. Jadi bayarkan dulu. Gratis mana dibayar? Bayar je. Ikan naik ke darat. Tawa ikan cahaya naik ke darat semua. Ikan bawal. Ada ikan nila. Aman rasa rame. Kotor. Kotor. Gimana teman-teman? Ya. Jangan berjalan, Mbak. Mandala, hanya bang sungai bang. Boleh. Video. Iyalah. Kan kelihatan nampak macam orang salak. Keren mah nih no tuh. Buka nyampe, buka 5 menit dah makan dalam tidak ni. Orang tu sarapan tu, tidak jam. Oh, kami dah ni. Boleh, diganda. Video guys. Masih Git. Mana Git? Apa Git pendapat kau Git? Sorry Pak. Jauh Pak. Dah. Ba, anak murid saya yang rajin hai membantu orang melihat. Tolong nak dilihat imah. Konten dulu guys. Lawaknya. Kejap Mana ikan? Video. Bagus video daripada foto. Siapa awak? Mana si kita melihat tidak menyuci nanti.
LPHD ini lama-lama ya makan dalam gunung. Oh, kau meneruskan LPHD nih. Selain itu Nenek bercanda. Mau kemana? Naja udah absen belum? Naja. Udah. Nah, tuliskan Naja. Najarudin. Udah, coba Pak. Iya bang. Iya. Apa dah? Boleh na anu akak. Letih. Dia tukang urut gitu. Masak apa bu? Ikan. Ikan apa nih bu? Mau diapakan ikannya? Tidak dikasih kucing ya? Kucing kaya makan sapi. Penanggus ke am dinen. Bang, aku pernah bahasnya. Tempe makin Ini ada bolang nih. Boleh pergi anak aja. Kawan seorang dikatakan tembelang deh. Oh. Kau pas dia jadi kepala atasan kau ditembelang ini. ya satu. Oh, dia jadi kepala desa mana mungkin? Sini aja Pak. Entah ya, biar yang bilang produk konten. Kalau tercabut. Pelan-pelan berudak. Kenapa sandal putus nih? Pelan-pelan, pelan-pelan. Laju-laju, boy. Senyum-senyum ke kamera lah. Oh, Pak Pika. Mana ngambil sembahyang lah. Naik. Peace lo, peace. Peace. Dapat pisah dia. Jangan salto. Jatuh ke bawah mah. Oh. Ya. Slow. Ibu jauh kawan. Bagus di Iyalah, bener baik mbak. Guru. Aku kalah, Guru.
Kau jatuh kita ya. Dari mana komandan? Dari Ulu, komandan. Satu katanya. Ah, udah jadi Masuk TikTok. Bapak teknologi ya. Bapak teknologi ya masih ada. Isin. Yang diketuai oleh Pak Purwanto, ada anggota dari Dewan, Pak Jum Rahman, ada Bang Jaini, Bapak siapa? Bapak Aulia, terus ada Saudara Dery dan Saudara Yulianto. Nah, baik, sebagai fasilitator desa, yaitu adalah Bapak Salman, perwakilan dari pihak Proventus Indonesia. Nah, jadi LPHD ini adalah lembaga yang dibuat oleh desa dan mendapat pembiayaan dari pihak ketiga, yaitu Lestari Kapital melalui Proventus Indonesia. Kita selama 25 tahun. Tapi kalau program ini berlanjut ya, nah, jadi ya kita memang kegiatan kita sifatnya pemberdayaan. Nah, jadi kita membawa lah mungkin dari kalangan orang tua, kalangan pemuda, anak-anak. Nah, jadi kita mengayomi. Jadi kita ada 3 sasaran, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah, jadi mungkin untuk di bidang pendidikan kontribusi dari pihak LPHD itu seperti kemarin ya, kita ada berbagi sedikit tentang di bidang pendidikan kemarin di tingkat SD. Nah, itu kita ada pembagian. Nah, di bidang sosial. Nah, jadi kita wacana pengembangan ke depan di sini kita akan mengambil air bersih ya. Nah, jadi sungai ini nanti ke depannya betul-betul kita minta bantu lah, mungkin dari rekan-rekan Karang Taruna, guru-guru, anak-anak SMP untuk menjaga lah. Nah, ini nanti dari sungai ini, dari sungai yang Begandang ini, kita akan menarik ini wacana pembuatan air bersih untuk dialirkan ke tempat kita di kampung. Nah, jadi ke depan mungkin untuk makan, cuci, kakus, minum. Nah, jadi airnya kita bersumber dari sini. Ini wacananya kita akan mulai di tahun 2025. Nah, dan terus juga untuk kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita sudah membuat 2 kelompok KUPS. Yang pertama itu KUPS Teluk Petuah ya. Itu wacananya bergerak di bidang budidaya perikanan, air tawar. Nah, yang kedua KUPS Ekowisata. Nah, ekowisata inilah kita memerlukan peranan dari generasi muda. Nah, baik itu mungkin keterlibatan dari rekan-rekan dari Karang Taruna, dan juga kita meminta sumbangsih pemikiran. Kita ekowisatanya ada di Riam Begandang ataupun di Riam Begandang sini dan Rindu Alam. Nah, nanti ke depannya apapun rencananya kita akan diberi pembiayaan untuk mengembangkan usaha itu. Nah, jadi untuk ini bisnis daripada KUPS lah. Nah, yang selanjutnya juga di bidang
kemasyarakatan kita kemarin sudah ada membuat menjaring lah dari sedesa Pangkalan itu 8 dusun untuk pembuatan STDB, surat tanda budidaya itu untuk sawit ataupun kebun-kebun yang lain. Jadi mungkin ada beberapa nanti mungkin pulang nih tanya bapak mamaknya yang udah ada kebun sawit sudah didaftarkan enggak pembuatan STDB. Jadi nanti mungkin kita sampaikanlah ini programnya bagus, kita dibuatkan gratis untuk STDB itu. Jadi di sini tuh untuk yang kelompok yang sudah berjalan mungkin itu kelompoknya Uti Karya Bersama ya Bang Pero. Itu sudah berjalan, dia sudah mendapatkan kontrak di pabrik. Ke depan pun kita akan membuat tentang program STDB ini seperti itu. Jadi kita tuh mudah menyodorkan bahwasanya mau buka SPK sendiri, mau meminta bantuan kepada pemerintah. Sawit itu sudah ber-STDB. Jadi yang wacananya pada hari ini kita akan mengembangkan KUPS ekowisata. Jadi kami meminta keterlibatan dari generasi-generasi muda ini. Jadi kita nanti meminta sumbangsih pemikirannya. Dan juga kita meminta dari generasi muda inilah kita mampu memberikan bahwasanya sosialisasi penyadaran kepada masyarakat kita yang ada di kampung maupun yang dari luar untuk menjaga hutan desa kita ini. Jadi hutan desa ini berjumlah 1034 hektar yang sudah di-SK-kan dari kementerian. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk biaya pengelolaan itu selama 25 tahun. Kepingin bikin bahwasanya buat kerajinan. Kerajinan yang bisa kita ambil dari hutan desa ini adalah seperti rotan. Itu HHBK, hasil hutan bukan kayu, itu boleh diambil. Madu boleh, aren boleh. Jadi kalau ada ke depan kita akan mengadakan pelatihan untuk menyadap aren. Jadi mungkin adik-adik SMP, SMA untuk mengemasnya. Jadi mungkin kita libatkan. Kami selaku sekolah, terutama yang untuk kelas 7, kami biasanya ada program yang namanya P5 atau Pelajar Pancasila. Biasanya kegiatannya berkaitan dengan hal-hal yang muluk tadi. Kebanyakan biasanya praktik. Mungkin 30% teori. Mungkin adik-adik di sekitar sini kan belum tahu apa misalnya, karena jarang nggak mungkin sekarang yang anak-anaknya yang hutan belum tahu apa yang ada potensi-potensi yang ada di hutan kita nih. Kami berharap misalnya kalau dengan tahu ini misalnya dari segi rotannya atau tumbuhan-tumbuhannya, misalnya ada dari adik-adik cewek atau cowok pun mau buat kreasi misalnya manisan jengkol, kan kali ada yang mana bisa kita kreasikan. Atau rotan nih misalnya di mana tempatnya rotan nih, dia biasanya anak-anak nih kita ajak dari awal mencari rotannya sampai membuat buah kreasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti misalnya apa potensi yang ada di anak nih, kami mungkin yang anak-anaknya belum tahu apa potensi ini. Nanti misalnya dari segi LPHD bisa melihat ada potensi rotan banyak di anak kita. Nanti ataupun rebung, terserah. Boleh. Biar kami mengkreasikannya, membuat apa kita sama-sama bekerja sama. Ide bagus sih dari bagus. Jadi mungkin untuk potensi bisa. Jadi kita ini sebenarnya banyak, tapi yang ngerjakannya tidak ada. Potensi itu satu. HHBK itu yang penting bukan kayu ya. Kita di sini yang pertama itu adalah aren. Aren itu di seputaran sini itu banyak. Di lokasi mana, Dek? Hai 2.
Nah, jadi kalau kebiasaan orang-orang tuh dolok tuh kan bahwasanya aren itu kita apa namanya? Sadap. Nah, disadap diolah menjadi kalau itu tuh ada gula merah. Nah, jadi kalau antum kena cuma gula merah. Ada yang dibikin apa namanya? Kayak di pameran yang kemarin tuh ada gula semut, ada yang dibikin apa namanya? Pokoknya situnya apa kaitannya dengan gula lah pada prinsipnya seperti itu. Ada yang dibikin apa namanya seperti kayak bingkisan dibuat diolah apa segala macam sedemikian mungkin itu barang itu menjadi apa namanya salah satu khas tempat kita itu satu. Yang kedua madu. Nah, cuman madu ini memang kalau di tempat kita kan madu lebah. Nah, biasanya kan musim-musim durian. Nah, kita ini tidak lama ini lihat kan jadi banyak nih. Nah, cuman ini kan memerlukan pemikiran yang kiri-kiri barang ini tuh bahwasanya kita tuh mudah untuk mengambilnya. Kebiasaan kita ini kan bahwasanya masih pakai berjatak apa segala macam, tapi mungkin ke depan berini bisa kita budidayakan seperti apa. Nah, yang ketiga ada kelulut. Yang selanjutnya itu adalah kayak rotan tadi. Nah, rotan akan berguna untuk anyaman. Lumayan. Kalau di tempat kita nih rotan. Nah, yang selanjutnya, nah ini kita menyongsong musim-musim durian. Mudah-mudahan barang ini jadilah. Nah, jadi kita buat produk sendiri. Mungkin lempok, mungkin tempoyak atau manisan apa segala macam yang bisa kita olah. Jadi kita memerlukan sumbangsi pemikiran sebenarnya yang anak tuh. Dan mengerjakannya. Aman misalnya ada kegiatan yang anak nih Pak Jumadi, misalkan ada kegiatan misalnya segi musim durian atau ngambil kelulut. Nah, kami ini bukan misalnya nanti tinggal proses jadinya, misalnya aman siswanya dibawa, misalnya cek rotan pun siswanya bawa. Aman manjat misalnya manjat madu bang mungkin usaha cuma melihatnya misalnya anaknya melihat prosesnya, biar dia tahu. Nah, nanti apa namanya? Nanti kita inilah Pak Adib mungkin kita membuat sejenis film dokumenter juga nanti kita wacanakan ke depan. Jadi video-video ataupun gambar-gambar yang telah dilakukan oleh kawan-kawan patroli yang diambil dari hutan ini sumberan itu, kita akan tampilkan di tempat kita lebih banyak. Nah, itu. Pak Ketua, ini ada pertanyaan Pak Ketua. Tadi kan Pak Ketua ada menyebutkan tentang zona pemanfaatan. Ya. Jadi begini, saya tuh gimana kalau masyarakat ini memanfaatkan apa yang ada di zona pemanfaatannya? Iya. Prosedurnya itu seperti apa dari anggota baik pun ketua LPHD ini? Kalau terkait zona pemanfaatan, itu nanti ke depan ini kalau yang sifatnya menanam tanaman agroforestry, ya tadi mungkin salah satu prosedurnya kita membukanya dengan cara di jalur. Yang penting Saya tambahkan dalam arti kata penebangan pohon tu Bang Pero. Yang tidak bolehkan dalam kategori ditebang tu seperti ini. Diameternya udah 20. Enggak, Tapi seandainya Bang Pero hanya untuk mau ngelewatkan peralon, adalah bahasanya anak kayu ni melintang. Ya. Ini kan otomatis mau ditawak ke bawah pun tak bisa, ditawak ke atas kalau tak ngalir tak masalah. Potong jak rapi-rapi, bahasa bawakan gergaji kah. Jangan jak digundul seperti inilah bahasanya itu kalau di dalam LPHD kita, apalagi kacung pinggiran gitu. Dalam arti kategori menebang pohon tu jangan menebang yang besar-besar sehingga menimbulkan ketandusan terhadap hutan. Kenapa agroforestry tadi dengan sifatnya kita membuat lahan itu tebas jalur, setelah yang kita tanam ini besar, kita bisa ngelapangkan di sampingnya, di kiri, di kanannya. Apabila yang ditanam ini sudah bisa menutupi hutan yang tandus tadi. kalau ada kerjasama dengan LPHD punya izin, ada SK-nya sebenarnya. Biarpun bahasanya hutan lindung, kalau betul-betul itu kita dia tapi di situlah zonanya, ada zonanya tadi tuh. Zona pemanfaatan itu boleh kita manfaatkan ini tuh, tapi jangan menanam sawit itu mah. Bukan Berarti yang katakan saya tadi mengalirkan naik itu boleh mau? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Janganlah pohon itu punya yang dikatakan pohon tuh sebenarnya diameter itu 30.
Nah kalau macam ini apa kalau tidak baru misalnya ya baru kita masih memotong ambil segala macam sebenarnya tidak ada anu agen bang. Tidak ada masalah. Misal kita mau menanam ini kita potong apa anu tidak jadi masalah. Jangan digundulkan seperti ini. Jangan digundulkan. Nah jadi ada lagi ada kita cukupkan satu. Kalau memang tidak ada kan kena kayu tinggi di lilin akar, turut hari tinggi, turut kenapa. Jadi kita mungkin alhamdulillah makanan kita sudah siap, apa segala macam. Tapi sebelumnya kita foto bersama loh. Kalau masih ada pertanyaan, ya kita tampung kita bicarakan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, itu sesi foto bersama. Foto. Oke, nggak ada punya autan nih, nggak apa di foto ya. Konten cepat, konten. Mau lihat. Foto aku di belakang biar kelihatan estetik. Ayo ini. Tengok aja makak. Sudah bawa salin? Ya. Siapa?